warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Cahyani dengan NPM 235910092. Prodi Teknologi Informasi dengan mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dengan dosen pengampu Alif Ilham Akbar Fatriansah M.SA semester 3. Selamat datang di video saya, di mana saya akan membahas tentang bagaimana inovasi teknologi dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan, terutama pada manajemen sumber daya manusia. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar mencapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari Philip tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia. Dikatakan juga oleh Rifai 2005, adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Berbeda lagi dengan pendapat Mondi Dano, manajemen sumber daya manusia atau human resource management merupakan pendayaan gunaan sumber daya manusia untuk mencapai perusahaan. Kemudian Anthony Kachmar dan Brewer di tahun 2002 mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Diungkapkan oleh Casio pada tahun 2003 bahwa setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia harus memperhatikan hal seperti pengangkatan staf, mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategi serta berhubungan untuk mengelola aset yang paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Penjelasan tadi menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan tidak boleh diperlakukan sebagai mesin, atau perlu disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat yang terus dapat dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. Setelah dikembangkan, maka pimpinan perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat mengaplikasikan kemampuan dalam perusahaan. Namun, mengaplikasikan MSDM ini sendiri bukan hanya dilakukan di perusahaan saja. Dalam sebuah organisasi MSDM juga menjadi aset penting agar tujuan organisasi yang ingin diraih dapat tercapai. Iya. Yang kedua, ada fungsi manajemen SDM. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat.
manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Menurut Mondino dan Primex menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan, diantaranya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan di atas atau kebutuhan kedua di atas ya. Kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan pekerjaan manajemen sumber daya manusia yang paling mengandung ketidakpastian karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan. Bisnis yang terus bergerak sangat dinamis. Terkait hal ini, perusahaan harus mampu melihat kecenderungan perkembangan teknologi, seperti yang biasa berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perusahaan di masa mendatang. Merencanakan sumber daya manusia karyawan secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya tujuan perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberitahuan karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta semakin kompleks formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian atau staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini meliputi: yang pertama, rekrutmen calon pelamar pekerjaan. Kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Manajemen sumber daya manusia perlu hati-hati pada saat menyaring calon karyawan. Proses rekrutmen dan evaluasi pekerjaan diantaranya ialah blanko, lamaran, interview, tes psikologi, serta pengecekan referensi. Ketika sudah berakhir masa jabatan atau masa kerjanya, maka perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang pertama, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam suatu perusahaan. Yang kedua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai insentif atau
dari hasil pekerjaannya. Upah bisa berupa uang yang diterima oleh seorang karyawan atau pegawai atas kinerjanya. Tunjangan ialah bunga berupa tambahan penghargaan finansial selain gaji pokok atau gapok, termasuk tunjangan cuti, biaya sakit, tunjangan hari raya atau THR, serta asuransi kesehatan. Kemudian, penilaian kinerja, pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi yang pertama, penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Penilaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai ini menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya, sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan diri. Apabila perusahaan membantu karyawan atau pegawainya dalam pengembangan karir, maka keinginan karyawan untuk berpindah tempat kerja semakin minim. Hal ini bisa mempertahankan karyawan yang memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap perusahaan. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal biasanya dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Pada proses ini artinya bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perancangan serta penerapan program pelatihan beserta program evaluasinya. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama, perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, tentu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antar beberapa kepentingan yang memadai, sehingga tercipta peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan non-fisik di lingkungan kerja. Kemudian penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya, yang pertama, saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Yang ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menangani setiap problem hak-hak karyawan atau pegawai, maka bisa muncul adalah aksi-aksi protes yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuan manajemen SDM. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Ley, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Peranan adanya MSDM sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil,
namun juga harus memiliki kemauan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Hal tersebut yang dibahas dalam buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan oleh Taufik Rahmat. Namun secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem dengan kinerja yang tinggi, meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai secara atas apa yang mereka kerjakan dan mereka capai. Yang kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang keenam, yang terakhir, menciptakan iklim yang harmonis serta humanis serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Lanjut, manfaat manajemen SDM. Manfaat manajemen SDM adalah merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan sehingga ia perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain adalah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah penelitian. 3. Kesimpulan dari materi manajemen SDM menurut saya adalah kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan global dan tantangan bisnis. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan potensi SDM secara maksimal, menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, serta mencapai tujuan jangka pendek dan panjang secara berkelanjutan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.